Perkenalkan, nama saya Alifian Luzakia Hendris dari Prodi PGSD 2019 dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Hari ini saya akan berkultum atau berceramah tentang berpacaran. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang tema kultum kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu dan informasi yang saya berikan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya seperti ini, dan kita selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahilian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang mengenai pacaran. Pacaran itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Mohon maaf, di sekitar kita banyak sekali muda-mudi atau generasi muda yang berpacaran, dan itu sudah dianggap lumrah gitu. Padahal di agama sendiri, di agama Islam sebenarnya kita dilarang agar kita menjauhi dari fitnah, dari segala hal yang berbau negatif. Dan yang kita tahu bersama bahwa pacaran ini banyak sekali yang banyak melakukan, padahal dari ustadz, dari kiai, dari orang tua mereka sendiri, padahal mereka sudah memberikan arahan bahwa kita berpacaran itu tidak boleh. Kita bertemu lawan jenis saja, kalau bisa kita menundukkan pandangan kita agar kita terjauh dari hal-hal yang negatif. Tapi masyarakat sekarang itu tidak menyadari, bahkan mereka anggap seperti apa ya udah hal-hal yang lumrah gitu. Padahal kita tahu bahwa pacaran itu sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi masih banyak orang tua juga yang lalai atau mungkin kurang memperhatikan anak-anak mereka, jadi sehingga itu dianggap seperti hal sepele, padahal kita tahu dosanya sangat besar ya. Jadi muda-mudi sekarang ini sangat jauh dari akhlak muslimin yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sendiri sudah memperingatkan, tapi banyak sekali muda-mudi tuh kayak merasa mereka itu sudah melakukan hal-hal yang wajar gitu. Karena masih mereka berpatok dengan alasan sama kok temanku juga sama, ada yang berpacaran, ada kok saudaraku yang berpacaran juga. Jadi mereka mungkin melihatnya dari lingkungan sekitar. Karena saya sendiri juga kaum wanita, kaum muslimin, jadi saya merasa kadang sedih ya seperti itu gitu. Kadang kenapa ya kok masih ada yang seperti itu gitu, padahal kita sudah berusaha mungkin untuk mengingatkan agar mereka menghindari hal-hal tersebut. Jadi ketika seorang wanita dan pria sedang berpacaran itu, maka secara otomatis itu akan menyebabkan yang namanya perzinahan. Kita tahu ya, perzinahan itu sangat-sangat dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala dan dosanya sangat-sangat besar. Jadi mengapa demikian? Dengan hanya seperti kita memikirkan orang kita cintai itu sudah dikatakan zina. Dan ataupun bisa mungkin sekarang zamannya kayak sosial media ya. Sosial media tuh kayak WA, Instagram, Twitter, segala macem. Kita istilahnya berkomunikasi dengan lawan jenis lewat Facebook atau Instagram tadi, itu bisa menimbulkan zina. Facebook atau melalui Instagram atau sosmed yang lain itu bisa. Karena apa? Kita tidak ada suatu kepentingan yang penting untuk berkomunikasi dengan lawan jenis gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh sekarang kayak menjadi lumrah gitu. Ikut merasakan
kenapa ya kok sekarang antara perempuan dan laki-laki itu kayaknya sekarang sudah seperti tidak ada jarak gitu. Tapi yang harus kita ketahui bahwa kita seharusnya sebagai wanita kita harus bisa menjaga kehormatan, menjaga kodrat, menjaga aurat kita agar tidak dilihat oleh lawan jenis. Selain zina pikiran, ada pun yang namanya zina mata. Ada yang tahu zina mata itu apa? Ada yang tahu? Jadi zina mata ini adalah dimana kita sedang memandang orang yang kita cintai dengan penuh nafsu setan. Dan ada yang lebih parah adalah jika seseorang itu telah melakukan perbuatan zina, yaitu ketika sampai bersentuhan atau berbuat hal yang tidak semestinya, maka Allah akan melaknat orang yang telah melakukan perbuatan yang demikian itu. Itu dosanya nggak main-main loh teman-teman. Itu dosanya sangat-sangat luar biasa, karena kita memandang pun itu sebenarnya sudah tidak boleh, apalagi kita sampai berpegangan tangan ataupun kita bersentuhan gitu, karena kita belum muhrim, kecuali kalau kita sudah menikah ya, itu berbeda, itu pasti sudah boleh karena yang namanya suami istri itu sudah halal, sudah boleh. Tapi kalau kita misalkan masih pacaran ataupun cuma teman, itu tidak boleh, karena itu benar-benar dilarang sama Allah. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Muda-mudi dan generasi zaman sekarang, lebih baik alangkah indahnya kita untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang sudah dilarang Allah, karena itu benar-benar dosanya yang gak main-main. Jadi kita sebagai wanita pun harus benar-benar bisa menjaga jarak dari lawan jenis gitu. Jadi ini pelajaran buat kita semua supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih patuh sama Allah dan lebih bersyukur tentang apa yang sudah kita miliki, seperti itu. Jadi kita itu jangan ikut-ikutan kayak teman-teman, itu loh temanku kok punya pacar, aku kok enggak gitu ya. Kalian jangan insecure, kalian harus benar-benar berbahagia. Karena apa? Kalian terjauh dari hal-hal yang negatif dan kalian terjauh dari dosa-dosa yang besar seperti itu. Jadi untuk itu kita sebagai umat manusia, marilah kita meninggalkan hal-hal yang negatif dan kita selalu ingat kepada Allah agar kita terjauh dari hal-hal yang negatif. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah, seperti sholat, seperti puasa, sedekah. Insya Allah akan menjadikan hati kita itu imannya menjadi kuat, tidak lemah, dan kita tidak akan tergoda ataupun kita tidak akan sedikit pun untuk merasa iri kepada kebahagiaan orang lain. Terus ada yang pernah ngomong gini, kalau misalkan kita nggak pacaran gimana dong kita cari jodoh gitu kan. Biasanya itu pertanyaan anak Melinda zaman sekarang gitu. Tapi kalau misalkan saya perhatikan dari umum, emang bener kadang itu zaman sekarang itu orang-orang bilang kalau nggak pacaran gimana bisa cari jodoh gitu. Padahal cari jodoh itu nggak hanya lewat pacaran gitu, lewat pacaran setelah menikah itu pasti kan rasanya lebih enak gitu ya didengar ya, karena banyak sekali orang-orang yang pacaran setelah menikah. Jadi karena halal juga, lebih mau ngapain, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga, saling menjaga keimanan supaya kita terjauh dari hal-hal yang maksiat, terutama pacaran dan zina ini, karena dua-duanya ini sangat hal-hal yang tidak baik dan tidak bagus. Jadi lebih baik kita hindari ya. Oke?
Kita sebagai generasi milenial, generasi masa depan, kita harus bisa membuat generasi-generasi yang lebih berkualitas. Demikian ceramah pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan kepada kita semuanya, dan mendapatkan sesuatu dorongan untuk tidak berpacaran kembali. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang tersinggung atau hal-hal yang menyakiti perasaan saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf, semoga dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.